Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai analisis dan perancangan perusahaan roti sisir Jepara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Srinadi Santoso, NPM 19005. Lalu ada rekan-rekan saya, Delisia Salsabila, NPM 19010, Dinda Syafa, NPM 19017, Rafa Amina, NPM 19020, dan Mutia Dita, NPM 19037. Adapun latar belakang usaha pada tugas kami yaitu di tengah gempuran maraknya roti jenis baru yang beredar di pasaran, kedudukan bahkan keeksisan roti klasik mulai tergeser oleh roti modern saat ini. Terdapat berbagai alasan masyarakat beralih mengonsumsi modern seperti tampilan yang lebih menarik sehingga konsumen lebih tergoda untuk mengonsumsi roti tersebut, rasa yang lebih bervariasi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Melihat hal tersebut, kami memiliki ide untuk membuat inovasi baru pada roti sisir yang merupakan roti klasik agar tetap eksis di era saat ini dengan cara membuat variasi rasa baru di mana roti sisir yang identik dengan rasa margarin dan gula yang manis dan gurih ini kami sulap menjadi roti klasik namun memiliki cita rasa yang modern. Berbagai variasi rasa yang kami tawarkan antara lain coklat, keju, nanas, margarin meses, tiramisu, green tea, dan lain sebagainya. Dengan didirikannya usaha ini, diharapkan dapat tetap menjaga keeksisan roti sisir di tengah gempuran modernisasi saat ini. Untuk potensi usaha yang kami dirikan mempunyai prospek ke depan yang baik. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk dapat membuat makanan yang disajikan mudah ditemukan di pasaran, sehingga ketersediaan dari bahan baku yang digunakan terjamin. Di daerah ini masih belum terdapat bisnis roti yang menawarkan roti sisir dengan berbagai rasa, sehingga kompetitor bisnis roti sisir di daerah ini masih belum ada. Oleh sebab itu, peluang keberhasilan bisnis ini terbuka lebar. Untuk gambaran umum usaha, Bake and Bakery ini merupakan sebuah toko yang menawarkan berbagai macam roti dengan berbagai variasi rasa, misalnya roti sisir. Mana roti sisir yang umumnya ditawarkan hanya dengan rasa margarin dan gula saja, kami menawarkan berbagai variasi rasa, sehingga konsumen dapat mengonsumsi roti klasik namun dengan rasa yang modern. Untuk logo usaha dapat dilihat pada tampilan berikut, di mana pemakaian warna putih pada logo kafe, bakery, atau toko roti selalu bermakna kebersihan, kepercayaan, dan kemurnian. Untuk pemakaian warna orange membantu logo, kemasan, dan kafe terlihat menonjol dari keberadaan toko dan outlet yang lain. Warna ini memberikan kesan ramah dan memberikan undangan bagi masyarakat yang lalu lalang di depan outlet agar datang dan mencoba produk yang ditawarkan. Untuk visi misi usaha, visinya yaitu menjadi bisnis terkemuka di Jawa Timur yang mampu memberi pelayanan yang memuaskan terhadap pelanggan atau konsumen, serta menjadi usaha bakery yang mandiri dan berkualitas yang dapat bersaing di pasar dan juga dapat mengembangkan usahanya dengan memiliki harapan untuk mengembangkan usaha hingga ke mancanegara untuk jangka panjangnya. Untuk misi yang pertama, mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan mengembangkan dan memperbarui produk tersebut dengan lebih sehat dan berkualitas. Yang kedua, membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha-usaha mandiri. Yang ketiga, membuat suatu mekanisme usaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar. Dan yang keempat, menjadikan roti sisir Jepara sebagai makanan sehari-hari di masyarakat. Untuk tujuan usaha ada dua. Yang pertama, mendapatkan keuntungan atau profit yang maksimal dari penjualan roti sisir Jepara. Dan yang kedua, sebagai tempat penghasil produk bakery yang dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Untuk analisis pasar dan pemasaran, pada bagian gambaran umum pasar atau STP terdapat segmenting, di mana segmen pasar kami adalah kelompok atau perorangan yang memiliki interest terhadap kuliner khususnya roti atau roti klasik sisir. Target pasar perusahaan kami adalah kelompok masyarakat dari berbagai usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua dari berbagai kalangan. Positioning, di mana positioning perusahaan kami pada sektor industri makanan adalah perusahaan yang memiliki standar kualitas dengan tidak ikut dalam persaingan menjual produk dengan harga murah, akan tetapi perusahaan kami akan bersaing dengan memberikan penawaran harga yang terjangkau.
Untuk rencana penjualan dan pangsa pasar, rencana penjualan adalah rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 tahun disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran. Sedangkan pangsa pasar adalah bagian dari penjualan produk kita dibandingkan dengan penjualan total produk sejenis dalam industri. Untuk strategi 7P, yang pertama terdapat produk, di mana produk dengan kualitas bahan premium dan variasi rasa menambah alasan kuat membeli produk kami. Untuk price, kami memberikan penawaran yang menarik, yaitu dengan memberikan diskon. Untuk promotion, kami memberikan promosi produk di sosial media dengan berkolaborasi bersama beberapa influencer untuk kami jadikan brand ambassador seperti Ria SW. Lalu untuk advertising atau iklan, perusahaan kami akan fokus mengiklankan produk pada media sosial. Untuk strategi placement, perusahaan kami tentunya membuka sistem waralaba bagi yang ingin menjalankan bisnis ini. Dan untuk strategi people, di mana memiliki kemampuan untuk menginfluence halayak ramai untuk mencintai dan mengonsumsi roti klasik sebagai salah satu kuliner dengan rasa modern di era modernisasi saat ini. Dan untuk strategi yang terakhir yaitu proses, perusahaan kami akan membuat sebuah channel YouTube dan akun Instagram, di mana kami akan membagikan berbagai informasi tentang produk kami dan what's new yang ada pada perusahaan kami, mulai dari produk baru, diskon, dan lain sebagainya. Lalu untuk analisis pasar dan pemasaran, terdapat bauran pemasaran atau marketing mix, di mana identifikasi faktor penyusun strategi dapat dilihat pada tabel berikut. Variabelnya terdapat produk, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Lalu untuk bahan baku, terdapat bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Bahan baku utamanya terdiri dari tepung terigu, tepung cakra, gula pasir, telur, mentega biasa, susu bubuk, dan susu seger. Untuk bahan baku tambahannya terdapat vernipan, baking powder, ovalate, selai, dan flour. Dan adapun alat yang digunakan untuk proses produksi antara lain alat pencampur, timbangan kue, cetakan, pemanas, oven, alat poles, dan mixer. Untuk proses produksinya dapat dilihat pada flowchart pada tampilan berikut, di mana dimulai dengan mencampur tepung, ragi, gula, dan garam, lalu diaduk hingga rata. Setelah itu dimasukkan telur dan air, lalu diaduk kembali, kemudian roti dicetak, dan kemudian dioleskan dengan margarin, dan juga selanjutnya dipanggang ke dalam oven. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nadine. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis finansial. Inventaris kantor dan suplai kantor. Inventaris kantor untuk barang yang umur produknya lebih dari 1 tahun dapat dirincikan sebagai berikut. Dengan perangkat kerjanya yaitu dari bagian kantor sampai bagian produksi dengan total inventaris kantornya yaitu 272.260.000. Kemudian, suplai kantor merupakan biaya untuk menunjang kegiatan administrasi seperti ATK, alat tulis kantor, umur ekonomi 1 tahun atau kurang. Untuk total suplai kantornya sendiri yaitu 500.000. Kemudian, tanah dan bangunan. Perencanaan tanah dan bangunan berkaitan dengan lokasi untuk kantor, tempat usaha, pabrik, gudang, atau tempat parkir, dan lain-lain. Untuk keperluan perhitungan kelayakan finansial usaha, maka perlu diperhitungkan ukuran harga beli atau sewanya. Adapun perinciannya sebagai berikut, dengan keterangan dari tanah, bangunan kantor, bangunan produksi, dan bangunan pemasaran, dengan totalnya yaitu 1.194.000.000. Kemudian pemasangan sarana penunjang. Berikut biaya pemasangan sarana penunjang ini meliputi listrik, air, telepon, internet, dan lain-lain. Untuk totalnya yaitu sekitar 140 juta. Kemudian mesin dan peralatan, perencanaan ini tetap selalu berkaitan dengan kapasitas dan kompetensi teknis wirausahaan. Di sini untuk totalnya sendiri yaitu 272.760.000 dengan total penyusutannya per tahun yaitu 68.976.145 rupiah. Kemudian bahan baku dan bahan pembantunya.
Perencanaan bahan baku dan bahan pembantu merupakan bagian utama untuk perhitungan kebutuhan modal kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah supplier, kuantitas harga beli, persyaratan pembelian, ketersediaan, dan persediaan. Untuk bahan-bahannya ialah sebagai berikut dengan totalnya yaitu 53.520.000. Kemudian biaya umum usaha atau pabrik sebagai komponen biaya modal kerja yang terakhir perlu juga direncanakan biaya-biaya penunjang. Misalnya sebagai berikut. Untuk jenis biaya umum atau usaha pabriknya ialah sebagai berikut dengan totalnya 175 juta. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Strategi sumber pendanaan usaha. Salah satu komponen yang mendukung pembangunan nasional adalah tersedianya lembaga intermediasi yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Lembaga intermediasi yang ada dibedakan dalam 3 kategori, yakni yang pertama, berbentuk bank tunduk pada Undang-Undang Pokok Perbankan, berbentuk koperasi simpan pinjam tunduk pada Undang-Undang Koperasi, lembaga keuangan mikro lainnya yang belum diatur undang-undang. Untuk proyeksi keuangan, di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sumber pendanaannya. Untuk proyeksi keuangannya jumlahnya sendiri yaitu 10 miliar. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan pembiayaannya. Untuk jumlahnya sendiri yaitu 2.841.760.000. Lalu kebutuhan pembiayaan di sini untuk tabel modal kerjanya yaitu jumlahnya 30.400.000.000. Lalu untuk analisa biaya tetapnya di sini untuk tabel analisis biaya tetapnya jumlahnya yaitu 6.151.476.145 rupiah. Kemudian untuk analisa biaya tidak tetapnya di sini tabelnya analisa biaya tidak tetapnya dihasilkan jumlahnya 20.300.000.000. Kemudian untuk proyeksi aliran kas usahanya di sini terdapat aliran kas usahanya yaitu dari tahun ke-1 sampai tahun ke-3 ialah sebagai berikut. Kemudian lanjut ke analisa kelayakan usaha. Analisis investasi digunakan untuk mengukur nilai uang atau tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam suatu usaha pada masa yang akan datang. Dengan melakukan berbagai macam simulasi tersebut, akan diketahui besarnya faktor-faktor resiko yang akan dihadapi dan yang mempengaruhi layak atau tidaknya suatu perencana investasi. Beberapa metode analisa yang dapat dipergunakan yaitu yang pertama yaitu metode non-discounted cash flow. Metode yang dipergunakan adalah payback period method dengan formula yaitu sebagai berikut. Dengan rumusnya jumlah investasi per net cash flow dan dihasilkan 0,02 tahun. Untuk metode keduanya yaitu metode discount cash flow. Discount cash flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat nilai waktu uang dalam menghitung tingkat pengembalian modal pada masa yang akan datang. Untuk yang pertama yaitu net present value, NPV didefinisikan sebagai selisih antara investasi sekarang dengan nilai sekarang dari proyeksi hasil-hasil bersih masa datang yang diharapkan. Dengan demikian NPV dapat dirumuskan untuk perhitungan net present value-nya. Perhitungan net present value adapun tingkat bunga di sini adalah sebesar 1%, maka perhitungan NPV dari proyek ini adalah sebagai berikut. Untuk rumusnya ialah sebagai berikut dan didapatkan tabel net present value-nya dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Total present value-nya yaitu sebagai berikut. Investasinya yaitu sebesar 10 miliar dan net present value-nya sebagai berikut.
NPV lebih besar sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Untuk yang kedua yaitu Profitability Index. Metode analisa PI sangat mirip dengan analisa NPV karena keduanya menggunakan komponen perhitungan nilai-nilai sekarang. Perbedaannya yaitu pada satuan yang dipakai dalam NPV adalah nilai uang, sedangkan dalam PI adalah indeks. Rumus perhitungan PI adalah sebagai berikut. Kemudian untuk kriteria penilaian investasi dengan menggunakan PI juga mirip dengan NPV, yaitu sebagai berikut. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu internal rate of return. Internal rate of return didefinisikan sebagai besarnya suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari investasi dengan hasil-hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Patokan yang dipakai sebagai acuan baik tidaknya IRR adalah suku bunga pinjaman bank yang sedang berlaku atau suku bunga deposito jika usaha tersebut dibiayai sendiri. Perhitungan IRR secara manual cukup kompleks karena harus menggunakan beberapa kali simulasi atau melakukan pola trial dan error-nya. Kemudian lanjut ke analisa keuntungan. Analisa keuntungan ditujukan terhadap rencana keuntungan dengan menyesuaikan atau setup harga dan volume penjualan yang dapat diserap oleh pasar dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dari pesaing. Analisa keuntungan ini harus selalu dilakukan dalam atau dengan acuan periode tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu break-even point atau BEP. Analisa BEP adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya keuntungan dan volume penjualan atau produksi. Analisa yang juga dikenal dengan istilah CPV ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan minimal yang harus dicapai, di mana pada tingkat tersebut perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus berikut. Untuk rumus BEP-nya dengan keterangan yaitu sebagai berikut. Kemudian kontribusi margin. Kontribusi margin adalah selisih antara hasil penjualan dengan biaya variabel. Tujuan utama dari pengukuran kontribusi margin ini adalah analisa penentuan keuntungan maksimum atau kerugian minimum. Yang pertama perlu diketahui adalah rasio kontribusi margin, yaitu rasio antara biaya variabel dengan hasil penjualan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus berikut untuk rasio kontribusi marginnya, yaitu 1 dikurangi biaya variabel per hasil penjualan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dinda Syafa. Saya akan melanjutkan materi dari Cika, yaitu analisis kemanfaatan sosial. Selanjutnya, yang pertama nilai kemanfaatan produksi. Manfaat yang dapat ditawarkan oleh produk dapat dibagi dalam 5 tingkatan, yaitu yang pertama manfaat inti, yang kedua manfaat dasar, yang ketiga manfaat yang diharapkan, yang keempat manfaat di atas harapan, yang terakhir manfaat potensial. Selanjutnya kegunaan atau fungsi produk. Untuk produk konsumsi, yaitu produk yang dibeli dan digunakan oleh konsumen akhir atau pemakai akhir, meliputi convenience goods, shopping goods, specialty goods, dan consumer goods. Untuk yang kedua, produk industri, yaitu produk biasa dibeli oleh pelaku usaha produksi lainnya, biasa dikenal dalam B2B atau business to business. Selanjutnya informasi gizi. Yang pertama, ukuran porsi sama dengan 1 potong dengan berat 55 gram dengan energi mengandung 190 kilokalori. Untuk lemaknya mengandung 9 gram dengan lemak jenuh 1,5 gram. Untuk kolesterolnya mengandung 10 mg, untuk proteinnya 4 gram, untuk karbohidratnya 25 gram, dengan mengandung serat 3 gram dan gula 8 gram dan sodium 210 mg. Selanjutnya manfaat produk. Roti mengandung zat bermanfaat seperti vitamin B1, vitamin B2, dan niacin, serta sejumlah mineral berupa zat besi, yodium, kalsium, dan kandungan mineral lainnya. Tingginya kandungan serat dalam roti juga baik untuk sistem pencernaan. Berikut ini merupakan manfaat dari roti. Yang pertama, menambah energi pada saat beraktivitas. Yang kedua, terdapat serat. Yang ketiga, bisa mengatasi terjadinya kapalan. Dan yang terakhir,
terdapat kalsium bagi kesehatan tulang. Selanjutnya ada analisis tambahan. Yang pertama ada aspek SDM dibagi menjadi dua. Yang pertama perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan berdasarkan pada kebutuhan sumber daya manusia untuk memenuhi fungsi-fungsi yang ada di perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan agar semua aktivitas di perusahaan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan untuk sumber daya manusia ditunjukkan dari adanya filter organisasi meliputi yang pertama pimpinan, yang kedua ada bagian produksi, yang ketiga bagian pengadaan bahan baku, yang keempat bagian keuangan, dan yang terakhir bagian pemasaran. Selanjutnya ada rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Untuk sistem rekrutmen, sumber daya alam lengkap dapat dan terpenuhi. Pengambilan keputusan rekrutmen pegawai dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk seleksi, tahap ini dilakukan oleh pemilik sendiri berdasarkan hasil wawancara singkat yang dilakukan. Untuk orientasi, tahap orientasi merupakan tahap pengenalan lingkungan kerja terhadap calon karyawan. Selanjutnya produktivitas. Pada dasarnya, produktivitas kerja karyawan merupakan hasil yang dicapai karyawan dari seluruh aktivitas yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, perusahaan Roti Sisir melakukan berbagai cara, yaitu yang pertama, memberikan lingkungan kerja yang kondusif, yang kedua, melakukan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan, dan yang terakhir, memberikan penghargaan kepada karyawan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dalam perusahaan ini menggunakan cara mengajar untuk membantu calon karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Pengarahan pada fungsi sumber daya manusia dilakukan dengan memberikan pengarahan kerja. Untuk pegawai lama, pengembangan karyawan akan terus dilakukan dengan mengikuti pelatihan ataupun sertifikasi, agar karyawan dapat menjalankan pekerjaannya dengan lebih baik. Untuk pengembangan karyawan dilakukan oleh pihak perusahaan dengan pemotivasian kerja, dilakukan dengan pemberian insentif berupa bonus pembayaran THR, uang makan, mes, makan siang, uang transportasi, asuransi yang ditunjukkan agar karyawan lebih puas akan lingkungan dan situasi kerjanya. Selanjutnya, keahlian yang disyaratkan. Beberapa persyaratan keahlian yang harus dipenuhi oleh karyawan perusahaan Roti Sisir ini diantaranya, yang pertama, karyawan harus memiliki keahlian komputer. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Yang terakhir, kemampuan analisa. Selanjutnya, pola gaji atau upah. Berikut biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji tiap bulan kepada seluruh karyawan maupun eksekutif dari perusahaan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang karyawan suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama ada pendidikan formal, yang kedua ada pengalaman kerja, dan yang terakhir adalah kinerja dan kompetensi. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk program kesehatan fisik yang dibuat oleh perusahaan diantaranya yang pertama, pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertama kali diterima bekerja. Yang kedua, pemeriksaan keseluruhan para karyawan secara periodik. Yang terakhir, tersedianya peralatan dan staf media yang cukup. Untuk program keselamatan kerja diterapkan oleh perusahaan diantaranya yang pertama adalah substitusi, yang kedua pengendalian secara teknis terhadap sumber-sumber bahaya, yang ketiga pemakaian alat pelindung perorangan, dan yang terakhir petunjuk dan peringatan di tempat kerja. Selanjutnya, sistem pemberhentian. Untuk pemutusan hubungan kerja di perusahaan Roti Sisir ini diantaranya yang pertama berdasarkan inisiatif karyawan, yang kedua berdasarkan pensiun, yang ketiga jika ada karyawan yang kecelakaan dalam kerja dan menyebabkan kondisi fisik karyawan tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas produksi lagi, yang terakhir jika karyawan melakukan pelanggaran yang sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Arakia. Baik, selanjutnya adalah aspek manajemen. Dibagi menjadi dua, yakni bentuk badan usaha dan pemasaran. Pada bentuk badan usaha, memuat nama perusahaan yaitu Roti Sisir Jepara dengan nama pimpinan perusahaan Sri Nadine Santoso dan bidang usaha berupa bidang makanan. Lalu, produk yang dipasarkan merupakan produk siap saji, sasaran konsumen atau pembeli merupakan sekolahan dan minimarket, wilayah pemasaran Sidoarjo, Surabaya, dan sekitarnya.
lalu bentuk badan usaha, usaha dagang, atau UD. Rencana kerja. Kegiatan sebelum usaha dimulai disertai dengan jadwal pelaksanaan yang diatur berdasarkan periode tertentu, baik itu mingguan atau bulanan. Kita memiliki 9 daftar kegiatan yang masing-masing terbagi dalam mingguan pada jadwal pelaksanaannya. Yang dilaksanakan pada minggu pertama yakni survei pasar dan menyusun rencana usaha, minggu kedua survei pasar, menyusun rencana usaha dan uji coba produksi, minggu ketiga perizinan, survei tempat usaha dan survei mesin atau peralatan, lalu minggu yang keempat pemasangan sarana penunjang, mencari tempat kerja, uji coba produksi, dan operasional. Berikut merupakan struktur organisasi dari perusahaan kami. Koordinasi, implementasi, dan controlling. Dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan yang terakhir pengendalian atau controlling. Selanjutnya adalah aspek hukum. Analisis kesesuaian. Suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut dikatakan sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Dari segi produk yang dihasilkan serta pendirian bisnis ini pastinya tidak melanggar hukum yang berlaku. Di samping itu, dari segi pendirian usaha dilakukan dengan memastikan calon nama perusahaan, memastikan tempat kedudukan perusahaan, memastikan tujuan perusahaan, dan setelah itu melaksanakan registrasi ke notaris. Dengan begitu, sehingga perusahaan yang kami dirikan ini pastinya sesuai dengan hukum. Analisis kemampuan memenuhi perizinan. Bisnis roti sisir Jepara ini pastinya sanggup memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Sebab dalam memperoleh SIUP tersebut sangat mudah serta dengan bayaran yang relatif murah. Ada pula syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk memperoleh SIUP perseorangan. Perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi fotokopi KTP dan NPWP pemilik, surat keterangan domisili, dan neraca perusahaan. Analisis profil pemilik. Nama pemilik yakni anggota dari kelompok kami yakni Sri Nadine, Delicia, Dinda, Arafah, dan Mutia. Alamat pemilik berada pada Jalan Rungkut Madia nomor 1 Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60294. Pendidikan terakhir yakni SMA, pekerjaan mahasiswa dengan memiliki usaha roti sisir, nama usaha yakni Roti Sisir Jepara, dan bidang usaha berupa makanan atau jajanan. Memasuki bab 3 yakni manajemen strategi. Yang pertama adalah analisis SWOT. Pertanyaan kuesioner internal strategi Factor Analysis System atau IFAS terdapat pada slide di sini. Ada 11 pertanyaan IFAS, diantaranya apakah Anda setuju perusahaan tidak memakai zat pengawet dan bahan kimia yang dilarang dalam proses pembuatan produk? Apakah Anda setuju bahwa perusahaan tidak memiliki kendala dalam membeli bahan baku utama? Dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Lalu ada pertanyaan kuesioner External Strategy Factor Analysis System atau EFAS, yakni memuat 16 pertanyaan, diantaranya apakah Anda setuju kelangkaan tepung terigu dan meningkatnya harga tepung terigu mempengaruhi ketersediaan roti, hingga pertanyaan bagaimana pendapat Anda dengan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu perhitungan lingkungan internal. Yang pertama di sini terdapat 6 pertanyaan mengenai produk dengan masing-masing bobotnya. Kemudian di sini terdapat 2 pertanyaan mengenai harga dan 3 pertanyaan mengenai distribusi. Kemudian selanjutnya perhitungan lingkungan eksternal dengan total 5 pertanyaan mengenai produk dengan masing-masing bobotnya dan 3 pertanyaan mengenai harga. Kemudian terdapat 5 pertanyaan mengenai distribusi dan 3 pertanyaan mengenai promosi.
Kemudian strategi matriks SWOT untuk pengembangan usaha roti sisir Jepara. Di sini terdapat faktor internal atau IFAS dan faktor eksternal atau EFAS, dan terdapat opportunities, kemudian strengths, weakness, dan threat. Di sini untuk opportunities-nya yaitu yang pertama pemasaran yang luas, kepercayaan konsumen, permintaan roti stabil, dan tren roti meningkat. Kemudian untuk strengths-nya yaitu ketersediaan modal yang cukup untuk menggunakan tepung terigu grade A, kemudian memiliki pelanggan sendiri, berpengalaman dalam membuat roti, dan bebas bahan kimia berbahaya. Kemudian untuk weakness-nya, ketergantungan untuk menggunakan tepung terigu grade A, menggunakan teknologi sederhana, kemudian produk roti mudah rusak, dan kurangnya MSDM ahli. Kemudian untuk threat-nya, yang pertama, yang sering pemadaman listrik di wilayah. Kemudian yang kedua, terlambatnya pembayaran dari pedagang, banyaknya industri pesaing di kecamatan, kemudian kelangkaan tepung terigu dan kelangkaan harga tepung terigu di waktu tertentu. Kemudian di sini terdapat IFAS dan EFAS matriks. Yang pertama yaitu IFAS matriks. Untuk faktor kekuatannya disimbolkan dengan huruf S dengan total kekuatan rating 1, bobotnya 14,6 dan skornya 3,65. Kemudian untuk faktor kelemahan dengan simbol W dengan total kelemahan rating 1, bobotnya 10,3 dan skornya 2,575. Dengan selisih total kekuatan dan kelemahan yaitu 1,075. Kemudian ada EFAS matriks. Untuk faktor peluang disimbolkan huruf O dengan total peluang ratingnya 1, bobotnya 14 dan skornya 3,5. Kemudian untuk faktor ancaman disimbolkan huruf T dengan total ancaman ratingnya 1, bobotnya 9,5 dan skornya 2,385 dengan selisih total peluang dan ancaman adalah 1,155. Di sini terdapat hasil dari grafik. Dari hasil matriks posisi kuadran tersebut menunjukkan bagaimana usaha roti sisir Jepara memperoleh strategi yang lebih mendetail dengan mengetahui strategi pemasarannya. Maka strategi pemasaran pada industri roti ini berada pada daerah 1 atau strategi agresif, di mana pada daerah 1 ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada di perusahaan, harus menerapkan kebijakan pertumbuhan yang agresif, di mana strategi ini lebih fokus kepada strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai analisis perencanaan perusahaan studi kasus produk meja TV PT Chandra Tama Granit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Sri Nadine Santoso, NPM 19005. Lalu ada rekan-rekan saya, Delicia Salsabila, NPM 19010, Dinda Syafa, NPM 19017, Arafa Amina, NPM 19020, dan Mutia Dita, NPM 19037. Adapun latar belakang dari tugas kami, yaitu proses pembuatan dalam industri manufaktur dapat menggunakan mesin mekanik, semi mekanik, mesin otomatis dan tenaga manusia, serta mesin yang terintegrasi. Penggunaan mesin mekanik yang dioperasikan oleh operator akan menjadikan kinerja mesin produksi sangat bergantung pada kinerja operator atau tenaga kerja, sehingga output atau hasil produksi merupakan perkalian kinerja tenaga kerja, dan hasil produksi merupakan pembagian dari kinerja tenaga kerja dengan waktu standar. PT Chandra Tama Granit merupakan salah satu perusahaan kontraktor interior yang handal dan berpengalaman dalam mengerjakan berbagai proyek, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu produk yang dihasilkan di PT Chandra Tama Granit yaitu meja TV. Kemampuan produksi untuk setiap hari, perusahaan dapat menghasilkan produk sebanyak 85-90 unit. Akan tetapi terdapat permasalahan dalam proses produksi dan tidak adanya standar waktu baku mengakibatkan proses kerja tidak efisien dan pemborosan waktu. Pengukuran waktu kerja bertujuan untuk mengetahui waktu standar yang dibutuhkan oleh operator. Selain itu,
Perancangan tata letak fasilitas pabrik juga mempengaruhi kelancaran proses produksi, sehingga diperlukannya perancangan tata letak fasilitas pabrik yang tepat agar proses produksi dapat berjalan dengan baik, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membuat makalah mengenai perancangan tata letak fasilitas pabrik dan analisis jumlah kebutuhan tenaga kerja pada PT Chandra Tama Granites. Adapun rumusan masalah pada tugas kami yaitu bagaimana perancangan tata letak fasilitas pabrik dan analisis jumlah kebutuhan tenaga kerja pada PT Chandra Tama Granites agar dapat melakukan proses produksi yang optimal. Lalu untuk tujuannya yaitu mengetahui perancangan tata letak pabrik pada PT Chandra Tama Granites dan jumlah kebutuhan tenaga kerja dan mesin pada PT Chandra Tama Granites agar dapat melakukan proses produksi yang optimal. Untuk manfaatnya, yang pertama menjadi salah satu rujukan atau masukan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal layout fasilitas, produksi, dan jumlah mesin serta tenaga kerja. Lalu yang kedua merupakan sarana latihan penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selanjutnya mengenai PT Chandra Tama Granite. PT Chandra Tama Granite merupakan salah satu perusahaan kontraktor interior yang handal dan berpengalaman dalam mengerjakan berbagai proyek baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu layanan kami saat ini adalah menjadi kontraktor kitchen set Malang yang terdepan dalam memberikan pelayanan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah meja TV. Untuk produk dari perusahaan PT Chandra Tama Granite, salah satunya yaitu meja TV, di mana meja TV sebagai wadah untuk meletakkan TV dan elektronik pendukung lainnya. Meja TV terbuat dari kayu yang memiliki karakteristik kayu yang menarik, tahan rayap, halus, dan ideal untuk digunakan sebagai material furniture. Masa kayunya berwarna terang dan disilangi serat-serat kayu berwarna kuning kecoklatan. Kemampuan produksi untuk setiap hari perusahaan dapat menghasilkan produk sebanyak 85-90 unit. Produk meja TV memiliki komponen yang terdiri dari laci, rak kecil, rak besar, papan samping, dan papan atas, dan penampang. Dan produk ini dilengkapi dengan cermin untuk menambah fungsi dan estetikanya. Untuk proses produksinya, yang pertama ada production preparation, di mana pada production preparation antara lain melakukan pemeriksaan material sebelum dilakukan proses pemotongan dan pembentukan pada kayu, bahan baku yang akan dicek kualitasnya apakah layak untuk dilakukan proses produksi atau tidak. Lalu yang kedua ada proses fabrikasi, merupakan proses yang digunakan untuk membuat komponen pekerjaan kayu yang ketika dirakit dan digabungkan akan membentuk kerangka atau struktur lengkap. Dalam proses ini terdapat beberapa proses yang dilakukan, di mana prosesnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nadine untuk penjelasannya. Lalu yang kedua, yaitu proses fabrikasi ini terdapat beberapa proses yang harus dilakukan pada tahap ini. Yang pertama ada pengukuran, yaitu berupa pengerjaan raw material menjadi komponen kecil seperti pemotongan kayu, pelubangan kayu, pemotongan material tiap komponen. Lalu yang kedua, pemotongan dan penghalusan. Tahap di mana bahan baku berupa kayu akan dipotong dan diolah sesuai dengan ukuran rak TV yang seharusnya. Kemudian lanjut ke assembly. Proses assembly merupakan proses penggabungan dari minor assembly yang telah dirakit menjadi satu kesatuan. Tahap ini adalah tahap yang mana setelah kayu dipotong sesuai ukurannya, setelah itu akan dilakukan pemasangan bahan penunjangnya berupa triplek, baut, papan, laci, engsel, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu ada proses finishing. Workshop finishing adalah proses terakhir yang dilakukan, yaitu pada proses pengecatan material yang telah dirakit di workshop fabrikasi sebelumnya. Barulah kemudian dilanjutkan dengan proses pengecatan pada workshop finishing. Pada proses finishing ini terdapat beberapa proses pengecatan, yaitu yang pertama, primer painting. Pengecatan pertama dilakukan dengan pelapisan dengan cat kayu atau plitur. Fungsinya untuk mencegah terjadinya kayu lapuk dan untuk melindungi atau menahan kayu dari cacat berikutnya. Selanjutnya dilakukan pengecatan akhir, yaitu top coat.
merupakan akhir dari proses pengecatan yang dilakukan lebih cermat dan teliti. Proses ini pengecatan dan pemberian cat bening yang berfungsi untuk menjaga ketahanan cat lebih lama dan tidak mudah mengelupas. Lalu di sini terdapat quality control dan distribusi. Untuk quality control, kegiatan quality control di PT Chandra Tama Granit dilakukan di setiap proses perakitan kayu, mulai dari proses pemotongan, penghalusan, perakitan setiap komponen, dan pengecatan atau proses finishing. Untuk yang kedua, distribusi. Dalam delivery ini terdapat 2 tahap, yaitu packing meja TV dan delivery PT Chandra Tama Granit to customer. Ketika proses packing selesai, meja TV dibawa ke gudang untuk penyimpanan, serta menunggu untuk pengiriman. Delivery ini adalah tahapan paling akhir dari proses produksi. Setelah dilakukan uji coba dan perbaikan, maka siap untuk dikirim ke pembelinya. Untuk OPC sendiri, di sini terdapat 5 komponen, yaitu papan atas dan penampang, papan samping, rak besar, rak kecil, dan laci. Di sini terdapat 17 operasi, 4 pemeriksaan dan 1 gabungan, kemudian 1 penyimpanan, dengan total waktunya yaitu 580 detik. Untuk mesin produksinya sendiri, yaitu sebagai berikut. Salah satu unsur penentu utama dalam melakukan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi adalah ketersediaan alat yang memadai. Berikut adalah untuk mesin-mesin produksinya dan jumlahnya. Kemudian untuk statusnya di sini sudah dijelaskan. Lalu lanjut ke routing sheet-nya. Di sini terdapat 4 operasi pada slide ini. Lalu untuk deskripsinya di sini ada papan atas dan penampang, kemudian ada kayu dan papan sampingnya. Kemudian untuk operasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Alicia, yaitu routing sheet. Berikut adalah tabel lanjutan dari routing sheet. Ini juga tabel lanjutan dari routing sheet. Selanjutnya, perhitungan routing sheet. Yang pertama, ada efisiensi mesin sebesar 85%. Untuk kolom 1-5 diisi dari OPC. Untuk kolom yang ke-6 diisi produk akhir per jam. Untuk kolom ke-7 diisi dengan rumus. Kolom 6 atau bahan kita dibagi 1 dikurangi persen skat. Untuk kolom ke-8 yaitu efisiensi diisi kolom 7 atau jumlah barang disiapkan dibagi efisiensi 85%. Untuk kolom yang ke-9 yaitu kebutuhan mesin teoritis dengan rumus efisiensi mesin dibagi produk mesin per jam. Untuk kolom 10 yaitu kebutuhan mesin aktual diisi rumus hasil pembulatan ke atas dari kolom 9 atau kebutuhan mesin teoritis. Selanjutnya, tenaga kerja. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kesusahan keterampilan atau skill dengan proses-proses yang akan dilakukannya merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu diketahui level kompetensi dari masing-masing personel pegawainya yang dipekerjakan, sehingga pada saat penempatan posisi untuk mengerjakan sebuah produk sudah sesuai. Berikut adalah tabel nama alat beserta jumlah operatornya. Selanjutnya, material handling. Peralatan material handling adalah alat yang digunakan untuk mengelola barang seperti mengangkat, mengangkut, dan memindahkan barang. Alat material handling sangat dibutuhkan untuk mengelola barang di dalam gudang. Mengangkat barang tanpa material handling juga memakan banyak waktu dan tenaga. Penggunaan material handling akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan barang. Selanjutnya, jenis material handling. Yang pertama ada stacker. Stacker adalah alat yang bisa mengangkat barang hingga pada ketinggian tertentu. Yang kedua ada drum stacker, adalah alat untuk membantu mengangkat dan menuang isi drum. Yang ketiga ada hand pallet. Alat ini berfungsi untuk mengangkat barang berat untuk dipindahkan ke tempat lain. Yang terakhir ada forklift, dapat memindahkan barang hingga 10 ton dengan kemampuan menjangkau hingga ketinggian 6 meter. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Berikut ini merupakan detail ongkos material handling untuk produksi meja TV pada PT Chandratama Granit. Pada tabel ini dapat dilihat detail ongkos material handling dari departemen yang pertama yaitu receiving ke departemen yang terakhir yaitu shipping dengan hasil total ongkosnya yang bisa dilihat pada kolom total ongkos. Perhitungan ongkos material handling dengan komponen bagian belakang diketahui produk perharinya 140 produk, berat bentuk 0,7 kg, OMH 75 dan jarak 15,90 yang menghasilkan berat total sebesar 48 kg dan total ongkos 1.192.500. Lokasi pasar. Tujuan dari pemasaran yang dilakukan adalah untuk menarik minat bagi konsumen yang ingin membeli produk furniture yang mungkin sebagian orang menganggapnya sebagai kebutuhan sekunder bukan kebutuhan primer. Distribusi adalah sekelompok perusahaan dan individu yang memiliki hak kepemilikan atas produk atau membantu mengalihkan hak kepemilikan atas produk atau layanan saat dialihkan dari produsen ke konsumen. Pemilihan saluran distribusi. Channel yang dilakukan oleh PT Chandratama Granit dilakukan secara online dan offline di wilayah Indonesia. Distribusi online di wilayah Indonesia yaitu dengan memanfaatkan fasilitas media sosial atau membuka marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan Blibli. Sementara saluran secara offline dilakukan secara langsung seperti melakukan promosi di galeri dan promosi di beberapa pameran lainnya. Lokasi menjadi pertimbangan bagi calon konsumen dalam membeli produk karena lokasi merupakan berkaitan erat dengan akses ke tempat yang ingin dikunjungi oleh konsumen. PT Chandratama Granit berada di lokasi yang strategis, dekat dengan jalan raya di mana banyak pengguna jalan yang melintas. Lokasinya juga dapat dilintasi oleh angkutan umum. Penentuan lokasi ini merupakan faktor penting, mengingat faktor tersebut dapat membantu untuk memperlancar kelancaran usaha, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Sumber bahan baku. Kualitas bahan baku menjadi prioritas bagi PT Chandratama Granit dalam membeli bahan baku dari supplier. Karena bahan baku berkualitas menghasilkan produk dengan kualitas terbaik untuk diberikan kepada konsumen. Bahan baku mentah dibeli dari beberapa supplier yaitu CV Rajawali Prakasa, PT Danapen Indonesia, PT Bumi Mataritama Group, dan Radium. Pertimbangan pembelian bahan baku dari toko tersebut adalah karena bahan baku yang dijual merupakan bahan baku yang memiliki kualitas bagus. Dengan menerapkan kualitas produk yang baik, maka pilihan jatuh pada supplier tersebut. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Mutia. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah tabel sumber bahan baku di PT Chandratama Granit. Kebutuhan bahan baku yang pertama yaitu ada multiplex dengan ukuran 15 mm dan ukuran 18 mm. Kemudian kayu. Suppliernya adalah CV Rajawali Perkasa. Kemudian yang kedua yaitu bahan baku cat dupo Dana Gloss. Suppliernya dari PT Danapen Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan bahan baku HPL dengan supplier CV Rajawali Perkasa. Yang keempat yaitu paku kayu baut dengan supplier PT Bumi Mataritama Group. Kemudian yang kelima dari laci dengan supplier Radium. Untuk transportasi di PT Chandratama Granit yang pertama yaitu menggunakan truk dalam kegiatan pengangkutan pada perusahaan. Truk digunakan untuk mengangkut multiplex, kayu, dan perlengkapan pendukung lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada jonder. Jonder adalah alat pengangkutan yang dirakit seperti mesin traktor yang digunakan untuk mengangkut karyawan buruh harian lepas untuk posisi kerja yang jauh. Kemudian yang ketiga ada cool diesel. Kemudian keempat ada sampan yang digunakan untuk mengangkut minyak seperti solar, bahan baku untuk ekskavator, bensin, dan oli serta lainnya yang memang susah dilalui darat karena area masih gambut. Kemudian terdapat kesimpulan. Yang pertama yaitu tata letak fasilitas pabrik dari lantai produksi yang digunakan pada PT Chandratama Granit, yaitu proses layout karena penataan fasilitas yang ada tidak berorientasi pada produk, tetapi berdasarkan proses. Dengan penerapan proses layout apabila terjadi kerusakan mesin, proses produksi kemungkinan kecil akan terhenti. Sangat fleksibel dalam mengalokasikan peralatan dan personel. Terjadinya investasi yang rendah akan membuat pengurangan dalam duplikasi peralatan dan kemungkinan adanya spesialisasi supervisi.
Kemudian yang kedua yaitu peralatan atau mesin yang digunakan sangat memadai dan selalu dilakukan inspeksi rutin agar produk yang dihasilkan berkualitas. Adapun mesin yang digunakan pada PT Chandra Tama Granis adalah terdapat 4 bensau dengan minimal 2 operator, 4 dripsau dengan minimal 1 operator, 4 crosscut saw dengan minimal 2 operator, 4 thicknessing planer dengan minimal 1 operator, 4 tenoner dengan minimal 1 operator, 4 mortiker dengan 1 operator, 4 speeder modeler dengan 1 operator, 4 rotor mesin dengan 1 operator, 4 latte dengan 2 operator, 4 auto shaping mesin atau ketam dengan minimal 1 operator, 4 circular saw mesin dengan minimal 2 operator, 2 radial arm saw dengan minimal 1 operator, 2 cut off saw dengan minimal 2 operator, 3 laminating flat press dengan 1 operator, 2 frame press dengan minimal 1 operator, 4 bubut dengan 2 operator, 4 sander dengan 1 operator, dan 4 mesin amplas dengan 1 operator. Kemudian di sini terdapat market perusahaan untuk bagian lantai satunya. Di sini untuk kode A terdapat parkir dan taman, kemudian untuk kode B terdapat kantor, kemudian untuk kode C terdapat area produksi, untuk kode B ada warehouse produk jadi, kemudian untuk yang E ada gudang material, bagian gudang material, dan bagian F ada area operasionalnya di sebelah sini. Kemudian selanjutnya di sini terdapat market perusahaan untuk bagian pabrik lantai 2-nya. Dapat dilihat, dan untuk ukuran market yang ditampilkan ini dengan menggunakan skala 1:200. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.